Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Budi dan juga teman-teman. Perkenalkan, di sini saya Intan Malikatus Solehah dari Prodi D3 Akuntansi kelas D dengan NIM 203255009. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih ACL atau Audit Common Language itu. Audit Common Language atau ACL adalah suatu perangkat lunak yang termasuk dalam kategori Generalized Audit Software. ACL ini didesain untuk mengumpulkan, menganalisis data, serta mengevaluasi bukti-bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan dan juga membantu menyiapkan serta menghasilkan laporan audit. ACL juga dapat membaca data dari berbagai macam data yang terbentang, mulai dari model sistem mainframe lama hingga ke rasional database modern. ACL juga aplikasi yang hanya read-only. ACL tidak mengubah data yang asli sehingga aman untuk menganalisis jenis-jenis live data. ACL juga dirancang khusus untuk menganalisa data dan menghasilkan laporan audit yang baik untuk pengguna biasa maupun untuk pengguna yang ahli. Dengan menggunakan Agile ini, pekerjaan audit jauh lebih cepat daripada proses audit secara manual. Di samping itu, aplikasi Agile ini juga memiliki beberapa manfaat yang telah saya rangkum. Yang pertama yaitu mampu melakukan analisa data dan menghasilkan deteksi lebih awal jika terjadinya kecurangan data. Yang kedua yaitu mengolah data dalam bentuk ukuran file yang besar. Yang ketiga yaitu mampu membaca bermacam-macam jenis data. Yang keempat, mampu menghasilkan bermacam-macam jenis data dan menampilkan laporan yang berkualitas tinggi. Yang kelima, yaitu dapat membantu dalam mengakses data baik langsung maupun jaringan yang tidak langsung melalui media lain seperti soft copy dalam bentuk text file atau report. Yang keenam, yaitu menempatkan kesalahan dan potensial fraud sebagai pembanding dan menganalisa file-file menurut aturan-aturan yang ada. Yang ketujuh yaitu melakukan proses cleaning data dan data matching atau pembersihan data dari data-data duplikasi, terutama dari kesalahan pengetikan oleh end user. Yang kedelapan yaitu dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan dengan lebih fokus, cepat, efisien, dan juga efektif dengan lingkup yang lebih luas dan analisa yang lebih mendalam. Mengidentifikasi penyimpangan fraud detection dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, sehingga memiliki waktu yang lebih banyak dalam menganalisa data dan pembuktian. Selain itu, Agile juga mempunyai kemampuan dan juga fitur dalam aplikasi software tools-nya. Yang pertama yaitu Universal Data Access, yaitu data yang mengakses data dari hampir semua database yang ada seperti DBF atau XLS dan juga masih banyak lainnya. Dan semua platform seperti PC atau mini komputer dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu jumlah data yang besar, yaitu kemampuan dalam mengakses dan memproses data dalam jumlah yang besar bahkan hingga bisa jutaan record. Yang ketiga yaitu kecepatan waktu pemrosesan. Kemampuan untuk memproses dalam waktu yang singkat walaupun data yang diproses itu jumlahnya besar. Yang keempat yaitu integritas data. Dengan kemampuan mengakses data 100% tanpa metode sampling, serta data yang bersifat read-only dapat menjamin originalitas data. Kelima yaitu automasi. Pembuatan aplikasi audit yang sangat cepat, mudah untuk melakukan automasi, analisis data untuk efisiensi proses kerja. Yang keenam yaitu multi-file process. Dalam menggunakan aplikasi ACL ini dapat menangani beberapa file sekaligus. Yang ketujuh yaitu log file navigation. Dilengkapi dengan log file untuk pencatatan proses analisa data yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu audit trail yang komprehensif. Yang selanjutnya yaitu fungsi analisis yang lengkap. Dilengkapi fungsi-fungsi analisis yang sangat lengkap dapat dengan mudah dikombinasikan dan menghasilkan temuan-temuan yang tidak pernah terkirakan sebelumnya. Yang sembilan yaitu pelaporan yang handal. Kemudahan untuk merancang laporan yang handal syarat informasi yang bermanfaat
serta dapat dikirimkan secara otomatis dalam via atau integritas dalam software aplikasi. Yang ke-10 yaitu IT audit. Kemudahan dalam menguji integritas data dan menganalisis data yang ada di dalam database ataupun menganalisis user-user yang telah masuk ke dalam suatu jaringan atau network. Jadi teman-teman, itulah pengertian secara singkat dan juga fitur atau dan juga ini manfaat yang ada di aplikasi ACL. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai langkah-langkah dalam pengoperasian, sorting, dan juga indexing data yang ada di aplikasi ACL. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah sorting data. Sebelumnya perlu diketahui apa sih sorting data itu. Sorting data yaitu kita akan membuat file yang baru dengan nama baru dan untuk filenya yang telah kita pilih dengan nama file yang baru, baik secara ascending maupun descending. Itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengambil contoh untuk payroll DPF. Kita buka, lalu kita klik untuk menu data, kita pilih yang sort record. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, saya akan menggunakan field yang net pay. Kita klik, lalu di sini untuk to-nya kita kasih nama untuk teman-teman bisa memilih ya, namanya terserah teman-teman. Tapi di sini saya akan menggunakan nama sort underscore net pay 1. Ini ya teman-teman. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini untuk file netpay ya di sini sudah urut. Nah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menggunakan sorting data yang multiple, yaitu lebih dari satu field. Kita sama, lalu kita klik sort record. Nah, di sini kita pilih yang sort on. Nah, kita klik, lalu kita pilih yang semua saya mau menggunakan yang gross pay dan juga paid. Kita klik 2 kali. Kalau sudah kita klik OK. Nah, jangan lupa untuk tuh kita kasih nama filenya, yaitu sort underscore. Saya mau milih sort underscore gross pay. Dengan nama gross pay 2. Ini teman-teman. Klik OK. Nah, sudah kita bisa di sini file baru dengan nama sort gross pay 2. Di sini gross pay dan juga pay date-nya sudah urut. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indexing data. Sebenarnya indexing data itu hampir sama dengan sorting data. Namun, kalau indexing data itu kita tidak membuat file baru. Nah, kita pilih, saya ambil contoh, kita menggunakan data payroll DPF. Klik, lalu kita klik di sini data, lalu kita pilih yang date index. Nah, di sini saya akan mengurutkan yang ini text amount. Klik, lalu di sini kita pilih namanya, terserah teman-teman mau menamai filenya itu apa. Di sini saya akan menamai index underscore text amt 1. Kita klik OK. Nah, untuk text amount-nya bisa dilihat ya teman-teman di sini, ini tuh sudah urut untuk melakukan indeksi data. Jadi teman-teman, itulah penjelasan secara singkat mengenai pengertian dari ACL, lalu manfaat dan juga fitur-fitur yang ada, serta langkah-langkah mengenai sorting dan juga indexing data dari saya. Bila ada salah kata atau salah waktu melakukan apa langkah-langkahnya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kalian bisa komen di bawah atau di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.